Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas filem dari Korea Selatan yang berjudul In Our Prime. Merupakan filem kelas matematika khusus antara dua orang yang dibuang, seorang matematika jenius dengan masa lalu yang tersembunyi bernama Hak Sung dan siswa yang membutuhkan pada matematika yang bernama Han Ji-woo. Filem dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa yang bernama Han Ji-woo. Ji-woo merupakan orang buangan di sekolah menengah swasta bergengsi. Dia merasa tidak cocok karena perbedaan sosial latar belakang dari teman-teman sekelasnya yang kaya. Kita diperlihatkan seorang guru matematika yang bernama Wong sedang mengajar di kelas Ji-woo. Keunggulan dari sekolah tersebut adalah pada pelajaran matematika. Setelah pelajaran selesai, guru Wong memanggil Ji-woo ke kantor, meminta Ji-woo untuk pindah sekolah karena Ji-woo tidak mampu dalam bidang matematika. Peringkat Ji-woo 238 dari 240 siswa. Suatu malam, Han Ji tertangkap Hak Sung, penjaga keamanan sekolah. Ji-woo diam-diam keluar asrama membeli makanan. Ji-woo mendapat hukuman dari guru Wong di kelas. Guru Wong meminta Ji-woo menunjukkan siapa saja temannya karena Ji-woo membeli 5 minuman. Ji-woo mengakui dia meminum itu sendiri. Guru Wong menjadi marah, memberikan hukuman kepada Ji-woo tidak boleh tinggal di asrama selama 1 bulan. Ketika mau pergi dari sekolah, dia dihampiri oleh Buram, merupakan teman sekelas Ji-woo yang menaruh hati pada Ji-woo. Buram mengatakan mengapa Ji-woo tidak mengatakan temannya yang lain. Kamu bodoh. Buram menjadi marah pada Ji-woo. Ketika berada di rumah, Ji-woo tidak memberitahu ibunya bahwa dia mendapat hukuman. Takut ibunya kecewa, ia memutuskan untuk tinggal di gudang belakang sekolah. Di sana, dia bertemu dengan Pak Hak Sung. Ji-woo memohon kepada Pak Hak Sung untuk mengizinkan dia tinggal di sana selama hukuman berakhir. Karena kerasian, Pak Hak Sung mengajak Ji-woo tidur di pos satpam. Ketika Ji-woo tertidur, soal yang diberikan oleh guru Wong terjatuh. Hak Sung spontan mengambil soal tersebut dan mengerjakannya. Ketika pembahasan di kelas, semua soal yang dikerjakan Hak Sung semuanya benar. Ji-woo menjadi terkejut. Ji-woo menemui Hak Sung menanyakan, apakah kamu yang mengajarkan soal ini, Pak? Ji-woo meminta kepada Pak Hak Sung untuk mengajarinya matematika. Sun enggan mengajari Ji-woo. Namun setelah Hak Sung mengetahui bahwa Ji-woo sering dibilang bodoh oleh gurunya dan akan dipindahkan, akhirnya dia mau mengajari Ji-woo. Ji-woo dan Hak Sung terbuka satu sama lain selama pelajaran matematika khusus mereka. Guru Wong di kelas mengumumkan bahwa di akhir semester akan ada kompetensi Pythagoras, merupakan kompetensi yang sangat bergengsi di sekolah tersebut. Nilai tertinggi akan mendapat penghargaan. Ji-woo menjadi bersemangat belajar dengan Pak Hak Sung. Sedangkan Buram dimasukkan oleh ibunya di tempat les guru Wong. Ibu Buram menginginkan dia menjadi ahli matematika, sedangkan Buram lebih menyukai bermain piano. Secara diam-diam Buram mengikuti Ji-woo ke gudang. Ji-woo terkejut secara tiba-tiba Buram muncul di hadapannya. Ji-woo takut kalau Pak Hak Sung tidak mau mengajarinya lagi karena sudah diketahui oleh orang. Sesuai perjanjian mereka, yang pertama itu tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Karena Buram orangnya mudah bergaul, Hak Sung tidak mempersalahkannya. Ketika pelaksanaan kompetensi Pythagoras, secara tiba-tiba Buram pergi keluar. Sedangkan Ji-woo bersemangat mengerjakannya. Setelah pelaksanaan ujian kompetensi Pythagoras, Ji-woo mengajak Hak Sung pergi jalan-jalan ke tempat pertunjukan musik, toko buku, dan lain-lain. Ketika di toko buku, Hak Sung bertemu dengan muridnya dulu waktu di Korea Utara. Di sini Ji-woo tahu bahwa Hak Sung merupakan Profesor Hak Sung dari Korea Utara. Kepala sekolah mendapat SMS dari Buram bahwa soal Pythagoras telah bocor. Rupanya guru Wong telah membocorkan soal kepada murid privatnya. Hal ini membuat guru Wong terancam dipecat menjadi guru. Ji-woo akhirnya dijebak untuk sebuah insiden di sekolah. Dia tertangkap CCTV sedang keluar dari labor.
Hal ini dimanfaatkan oleh guru Wang menuduh Jiwo yang mencuri soal Pythagoras, sehingga guru Wang menyuruh Jiwo untuk pindah, kalau tidak akan dipidanakan. Dan Haksung dijebak menghadapi orang-orang yang menggorek masa lalunya. Korea Utara mengumumkan bahwa Haksung diculik oleh Korea Selatan. Agen Korea Selatan meminta kepada teman Haksung membuat klarifikasi di media. Haksung menolak permintaan tersebut. Haksung memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Di saat perjalanan, Haksung teringat masa lalunya. Anaknya meninggal karena keegoisannya. Dia tidak ingin terjadi juga pada Jiwo. Akhirnya Buro menelpon Haksung bahwa Jiwo akan dipindahkan oleh guru Wang. Jiwo menyerahkan surat permohonan pindah di saat acara penghargaan Pythagoras. Buro menahan Jiwo untuk tidak pergi, memaksa Jiwo untuk menghadiri acara. Di saat pidato pembukaan acara oleh Profesor Jung Nam, Haksung datang. Mereka adalah teman lama Olimpiade Matematika Dunia. Profesor Jung Nam mengenalkan bahwa Haksung adalah seorang profesor yang bernama Ri Haksung, membuat para siswa tercengang sebab selama ini para siswa memanggilnya dengan penjaga komunis. Haksung meminta waktu untuk menyampaikan sesuatu. Di pidatonya mengatakan bahwa Jiwo tidak mencuri soal di labor, hanya memprint skripsi yang diberikan kepadanya. Terungkaplah di sini kenyataan bahwa yang membocorkan soal adalah guru Wang. Setelah dari acara penghargaan Pythagoras, Haksung pergi bersama temannya. Haksung sudah pasrah untuk melakukan wawancara di televisi. Akhirnya temannya tidak jadi membawa Haksung untuk pergi untuk melaksanakan wawancara. Temannya memberikan KTP warga Korea Selatan kepada Haksung, sehingga Haksung bebas untuk melakukan penelitian di Korea Selatan. Jiwo kuliah di universitas ternama. Mereka bersama-sama melakukan penelitian dalam bidang matematika.